Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan masa-masa ini salam sehingga senantiasa tercurahkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nantikan syafaatnya di awal sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kami dari Dr. Alfred juga berkenan dari kita berbagi ini dan juga teman-teman yang saya sayangi para orang yang lagi sudah melakukan acara ini. Pada hari ini kita telah melaksanakan yang kegiatan lesehan sebelum adanya pelaksanaan ini. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pada tanggal 27 Oktober tepatnya kita sudah menghasilkan hasil yang dari kita gunakan. Pelaksanaan pemeriksaan pada hari ini kita lakukan di kelas MK dengan mata pelajaran kimia dan Presti selaku model. Setelah kita melaksanakan penilaian tanggal 27 Oktober dan juga melaksanakan kemudian dari ini ada seminar maka terakhir dalam pelaksanaan lesehan yaitu refleksi. Refleksi ini nanti akan disampaikan yang pertama oleh guru model, lalu dijelaskan guru tamong, lalu dari tiga peserta seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir nanti refleksi dari validasi selaku jurusan ekonomi. Untuk yang pertama, refleksi akan disampaikan oleh guru model. Refleksi saya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait pembelajaran itu semua siswa saya rasa sebagian besar sudah belajar tentang materi yang akan dilakukan hari ini. Terbukti dari banyak tadi mereka yang menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian pada pembelajaran atau pada materi tentang penyetaraan reaksi tadi pada cara aljabar yang saya berikan di tengah-tengah, tadi mereka juga menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dengan benar juga, dengan tepat, walaupun itu sebelumnya belum diajarkan. Mereka sudah tahu, berarti menurut saya mereka di rumah mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya adalah siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini itu adalah siswa yang izin sakit, tadi ada 2 anak yang tidak bisa untuk pembelajaran hari ini. Kemudian kemungkinan juga siswa yang di belakang karena pemantauan saya yang terbatas, tidak semuanya saya amati, tidak semuanya, tidak hanya dari belakang, tidak keseluruhan, hanya dari depan saja dan mengamatinya. Mungkin ada beberapa yang kedapatan bermain ponsel gitu ya, walaupun sudah saya persilakan untuk menggunakannya mencari referensi untuk menambah pengetahuan mereka tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian mengapa siswa mendapat belajar dengan baik? Mungkin karena itu tadi pantauannya yang terbatas dari saya, jadi tidak ternotis dan mungkin mereka asik berbincang dengan teman kelompoknya, tidak hanya membahas materi yang diajarkan atau tidak hanya membahas tentang penugasan yang telah diberikan atau masalah yang telah diberikan, tapi mungkin juga kedapatan membahas yang lainnya. Mereka asik sendiri karena tidak ternotis dari masalah. Nah, kemudian selanjutnya usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif belajar. Tadi yang di belakang pun ada pemberian pertanyaan dan mencoba untuk menjawab juga, walaupun mereka di awal itu tidak fokus ya.
tapi berusaha untuk menjawab pertanyaan yang telah saya ajukan. Kemudian juga saya menunjuk siswa yang sebagai peraga atau sebagai model untuk melakukan percobaan tadi. Itu merupakan harapan saya untuk mendorong siswanya atau peserta didik kita menjadi lebih aktif pada pembelajaran. Nah, tantangan yang terakhir ini, pengalaman terakhir adalah terkait pelajaran berharga yang dapat saya petik dari pengalaman pembelajaran ini adalah proses pembelajaran yang sudah saya gunakan atau sudah kita diskusikan dan menghasilkan modul ajar yang baru dari peserta itu, menurut saya dari pendekatan pembelajaran yang dilakukan, kemudian metode dan kemudian itu bisa kita terapkan untuk materi yang diajarkan hari ini, yang mana itu adalah reaksi kimia. Nah, di mana di pembelajaran yang tertera dalam belajar itu kita memakai atau menggunakan model intuitive learning atau IDL ya. Seperti kemudian dengan pendekatan saintifiknya ada 5 pendekatan, dari mengamati, kemudian ada menanya, kemudian tadi juga ada mengumpulkan data dari percobaannya, kemudian ada mengkomunikasikan antara siswa dengan guru juga, dan yang terakhir itu ada data menanya dan mengkomunikasikan yang terakhir. Dan juga mengasosiasi, karena asosiasi ini diberikan waktu dulu memantau dari pekerjaan siswanya tadi. Nah, apakah mereka ada kesulitan gitu, ditanyai, dibantu. Jika memang mengalami kesulitan, itu kita diskusikan, kita cari solusi dari masalah yang mereka alami. Kemudian dari sumber referensi atau bahan ajarnya itu kita sudah menerapkan teknologi yang mana tadi menggunakan proyektor, tapi karena itu di luar kendali kita ada pemadam listrik, jadinya proyektor tidak dapat digunakan, dan tadi saya mengakalinya dengan mengangkat laptop, dan videonya tadi saya mendatangi bangku dari masing-masing kelompok. Tadi juga diakali dengan saya share juga untuk link videonya ke siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu pengamatan yang saya lakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mika. Terima kasih kepada pasti suatu model untuk selanjutnya refleksi akan disampaikan oleh suatu guru kami juga dua dari ini pengamatan saya. Pertama itu kan pembukaan salam dan doa itu sudah bagus dilaksanakan. Setelah itu mengaksen siswa alamat dirinya itu dipanggil satu-satu, karena kalau masih pagi itu kadang anak-anak yang belum datang ya, jadi untuk absen itu laksanakan satu-satu, ditanya dipanggil satu-satu juga biar kita bisa mengenal lebih jauh dari anak. Terus itu suaranya kurang lantang, jadi mungkin yang digunakan itu tidak terdengar ketika Bu Fresti menanya siapa yang hadir, seperti itu yang jelas cuma di depan saja. Sebelum pembelajaran itu dimulai itu harus memfokuskan siswa dulu, jadi punya murid atau yang digunakan itu difokuskan dulu. Setelah itu baru memulai pembelajaran, jadi yang digunakan itu tidak ramai sendiri. Tadi yang saya lihat itu yang belakang ramai sendiri, yang depan itu sudah lumayan fokus gitu. Terus untuk pemberian materi itu sudah bagus, sudah rinci. Penggunaan media juga sudah bagus ya, karena tadi terkendala dengan listrik yang mati, tapi saya juga sudah berusaha menghubungi teknisi, tapi ternyata kan agak terlambat. Karena ya listrik itu karena ini proses pembangunan ya di sekolah, mungkin karena ada itu on off-nya untuk pekerjaan dari bapak-bapak yang mengajarkan sekolah. Terus untuk praktek itu alangkah baiknya jangan dicampur dengan materi, jangan dilaksanakan satu kali. Mungkin di jam pelajaran lain anak-anak diajak praktek di tempat yang lebih luas, mungkin di lab kimia, kita juga ada lab kimia, tapi karena renovasi lab mungkin hari ini lab tidak bisa dipakai.
praktek jangan dicampur biar bisa tidak memakan waktu panjang. Jadi untuk praktek sendiri, terus nanti kan ada beberapa pertanyaan dari prakteknya itu, observasinya gimana, dasarnya gimana, ini nanti jadinya waktunya cukup. Terus selebihnya sudah bagus, sudah sesuai dengan RPP-nya untuk menutup mengkomunikasikan kepada peserta didik itu sudah bagus. Terima kasih juga kebersamaan refleksi dari masing-masing observer. Mungkin bisa mulai dari Pak Ibu dulu. Untuk penilaian dari observasi yang saya lakukan adalah yang pertama, apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini. Menurut saya sudah belajar. Ini terbukti dengan siswa yang antusias terhadap materi yang disampaikan oleh Mbak Dasti dan juga menjawab pertanyaan yang disampaikan guru pendidik tetap fokus terhadap materi yang diberikan. Namun untuk siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan, kita sudah mengetahui tadi yang absen satu, dan juga sebenarnya semua siswa hampir semua itu kegiatan pembelajarannya itu bagus, artinya fokus. Cuma ada tadi yang saya amati ada dua anak yang ngobrol sendiri meskipun tidak tidak vokal, tidak banyak itu, tapi dia itu ngobrolnya apa ya, kayak ngobrol fokus gitu. Nah, untuk siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik, menurut saya mereka ngobrol sendiri karena seperti yang disampaikan Mbak Dasti, kurangnya pantauan. Jadi mereka itu melihat celah terhadap pembelajaran dan mereka itu agak mungkin merasa bosan karena ada kurangnya pantauan tersebut, sehingga mereka ngobrol dengan masalah tersebut. Dan bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak tersebut? Yang saya amati usaha guru ngobrol di sini yaitu Mbak Dasti adalah dengan menanya peserta didik terkait materi yang diajarkan di depan kelas agar fokus mereka kembali ke materi pembelajaran. Dan pelajaran apa yang dapat Anda petik adalah pelajaran yang dapat dipetik adalah dalam melakukan pembelajaran kita akan menemui banyak karakter siswa yang berbeda yang sudah tugas pendidik untuk memahami serta melakukan improvisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran yang dilakukan. Mungkin maksud itu yang dapat saya sampaikan sebenarnya. Terima kasih. Ya, bisa. Ini berdasarkan pertama, apakah semua siswa yang belajar dengan hari ini dan bagaimana proses belajar? Menurut saya siswa secara keseluruhan sudah belajar dengan baik. Jadi ketika mereka itu bisa menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Kemudian siswa juga dapat diskusi dengan kelompoknya mengenai berbagai kegiatan. Dan siswa antusias dengan proses di pagi pilihan. Kemudian untuk poin ini, siswa mana yang tidak dapat mengikuti adalah siswa yang tidak untuk datang, dan ada beberapa siswa juga yang merusak dan membuka informasi ataupun referensi yang berhubungan dengan pembelajaran. Dan untuk mengatasi hal ini, siswa bagaimana bisa berguru dalam mendorong siswa untuk aktif dulu, dengan mendidik siswa ini dengan untuk menjawab pertanyaan. Jadi siswa yang kemudian sendiri atau kami sendiri ini dikasih pertanyaan, durasi tadi sudah, kemudian selain dari itu tadi durasi sudah
menjadi siswa yang dinamis, salah satunya untuk memiliki model kebangsaan eksperimen berikut. Dan untuk yang terakhir dengan pelajaran berdasarkan bahwa titik dari pemahaman ini, menurut saya yang pertama itu ada sumber belajar seperti video tadi. Sebaiknya diberikan kepada siswa sebelum kelas berlangsung agar dapat menghindari hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Isa. Untuk selanjutnya, Bu Isa, silakan. Tapi tidak informasi. Orang saat ini saya telah jelaskan pada pembelajaran dari kelas 10. Yang pertama, apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang ini? Menurut saya, menurut pengalaman saya, siswa sudah belajar tentang dengan cara mereka menjawab pertanyaan entah itu mereka menjawab mencari melalui LKS maupun internet. Lalu siswa juga melihat apakah itu dari penjelasan guru media yang tidak semangatnya dan juga izin. Tentunya yaitu setiap kelompok diberikan LKPD dan melakukan kelompok masyarakat melakukan praktek. Yang yaitu semuanya tidak dapat mengikuti kegiatan menyenangkan. Ini berbeda dua siswa diberikan tadi ketika guru menunjuk dan memberikan pertanyaan, mereka kurang bisa menjawab. Dan langkah ini mendorong siswa mengikuti pelajaran agar kembali, yaitu dengan memberi pertanyaan tadi dan meminta siswa untuk membaca referensi atau sumber belajar melalui media atau internet. Setelah itu mengajak mereka untuk melakukan praktek dan mengajarkan secara berkelompok. Oke, pelajaran juga apa yang dapat diambil dari pengamatan dan pembelajaran hari ini, yaitu agar siswa yang tidak fokus bisa menjadi fokus, maka guru memberikan pertanyaan dan meminta siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan membaca sumber belajarnya. Yang kedua, pembelajaran bisa menarik karena penjelasan dilakukan melalui PPT walaupun terkendala lagi dari video yang diperlihatkan dengan progresi mengelilingi setiap kelompok. Setelah itu melakukan praktik dan berdiskusi secara kelompok. Seperti itu pengamatan juga saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Mbak silakan. Baik, terima kasih Mbak Pramesti atas waktunya. Dari pembelajaran hari ini yang saya lihat, yang pertama siswa terlihat sangat tertib memasuki kelas dengan tanpa adanya kayak dibuka otak dulu baru masuk kelas gitu. Kemudian yang pertama, apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran tadi dan bagaimana proses mereka belajar? Mungkin dari rumah mereka belum membaca LKS-nya, terlihat dari saat Bu Festi melakukan tanya jawab, mereka masih bingung mencari di LKS gitu. Kemudian setelah Bu Festi melakukan tanya jawab, mereka terlihat sangat tertarik dengan materi yang disampaikan, dengan banyak yang menyebutkan beberapa respon terkait materi yang dipelajari dan juga dapat menyampaikan apa yang mereka ketahui terkait materi berdasarkan keadaan di sekitarnya, dari seperti kayu dibakar, seperti proses pengembangan dari roti. Kemudian untuk penguatan materi, Bu Festi sendiri mengadakan sebuah praktek langsung dengan membagikan LKPD terlebih dahulu agar
siswa tadi membaca petunjuk praktik tadi dari LKPG. Kemudian setelah dilaksanakan praktek, siswa sendiri dapat mengerjakan LKPG secara berkelompok dan siswa juga dapat mengajukan pertanyaan apabila dirasa di LKPG tadi belum dipahami. Kemudian siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tadi beberapa sudah menyebutkan ada beberapa siswa di belakang itu yang kurang fokus, sehingga saat Bu Presti melontarkan pertanyaan itu masih bingung apa pertanyaannya tadi. Kemudian bagaimana apa sih penyebabnya dan apakah siswa tersebut bagaimana siswa tersebut belajar dengan baik. Tadi Bu Presti dengan mengulangi pertanyaannya lagi dan menyuruh mereka untuk membaca LKS-nya. Kemudian yang terakhir bagaimana pelajaran apa yang didapat kita dari pengamatan pada Pak Sule ini, yaitu pembelajaran akan lebih responsif apabila guru model melontarkan beberapa pertanyaan kepada siswa yang berada di belakang sini. Kemudian agar pelajaran lebih dapat dipahami, Bu Presti sudah melakukan praktek hasil observasi dari saya kembalikan ke Terima kasih untuk selanjutnya pemberian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku observer akan memberikan hasil pengamatan dari saya pada pembelajaran berdasarkan tulisan studi tadi. Untuk yang pertama di sini, apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini? Berdasarkan pengamatan saya, semua siswa sudah benar-benar mengikuti pembelajaran. Hal ini didasarkan pada fakta semua siswa sudah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru model dengan tepat terkait materi, meskipun itu dengan masih membuka LKS ataupun masih mencari-cari jawabannya. Kemudian yang kedua yaitu siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, berdasarkan pengamatan saya, dalam setiap kelompok belajar terdapat beberapa siswa yang asik berbincang-bincang dengan temannya, dan ada beberapa siswa yang terlihat bermain ponsel. Kemudian pada jam-jam terakhir pembelajaran juga ada terlihat siswa yang terlihat sudah mulai mengantuk ataupun tidak fokus. Kemudian pertanyaan ketiga itu, mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Menurut Anda apa penyebabnya dan bagaimana alternatif solusi menurut Anda? Berdasarkan pengamatan saya, menurut saya siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik dikarenakan tata letak siswa tersebut pada bangku pojok belakang, sehingga hal itu yang dimanfaatkan oleh siswa untuk orang sendiri. Kemudian bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar? Berdasarkan pengamatan, beberapa usaha guru model yang dilakukan untuk mendorong siswa aktif itu dengan menunjuk ataupun menotis siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pada siswa yang pertama. Kemudian pelajaran berharga apa yang Anda petik dari pengamatan pembelajaran hari ini? Berdasarkan pengamatan saya, pelajaran berharga dari pembelajaran hari ini yaitu dengan beberapa hal mengkondisikan siswa itu menggunakan model atau metode yang tepat. Dalam hal ini metode yang tepat sesuai materi yang digunakan yaitu metode mungkin penjelasan, kemudian tetapi hal itu memiliki kekurangan yaitu mempunyai kalkulasi waktu sehingga waktunya menjadi molor. Kemudian di sini ada beberapa catatan, yaitu catatan yang pertama interaksi antar siswa dalam satu kelompok, yaitu berdasarkan pengamatan siswa dalam satu kelompok juga bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok atau LKPD yang dibagikan itu dengan pembagian tugas mengerjakan. Kemudian ada interaksi siswa antar kelompok, yaitu terlihat mereka saling bekerja sama pada saat perwakilan maju ke depan kelas dalam melakukan praktikum atau percobaan. Kemudian ada interaksi siswa dengan guru. Jadi di sini interaksi siswa dengan guru terlihat pada saat mereka tidak paham, jadi mereka memiliki antusias untuk bertanya kepada guru. Kemudian ada interaksi siswa dengan sumber belajar.
Jadi siswa sudah bisa memperhatikan sudut belajar atau PPT yang ditampilkan. Meskipun tadi ada kendala yang lewat. Kemudian di sini ada interaksi siswa dengan lingkungan. Jadi siswa dengan lingkungan juga dapat memperhatikan lingkungan sekitar, yaitu terlihat pada kegiatan pembelajaran ketika depan kelas tadi. Mungkin seperti itu pengamatan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Revisi akan disampaikan oleh jurusan Poin referensinya adalah bagaimana reaksi siswa, bagaimana pendapat siswa, bagaimana keaktifan siswa, semuanya juga disampaikan dan kalau tidak ada yang skip, tidak ada yang tidak aktif, mungkin yang dari pertanyaan adalah apakah saya belajarnya sudah diperhatikan benar-benar dari siswa. Hasil refleksi ini nanti akan menjadikan acuan bagaimana belajar ini. Intinya kalau desainnya sudah bagus tapi ternyata kemudian reaksi semuanya karena tidak kurang sesuai dengan yang dikatakan, ada masalah, ada masalah terkait dengan praktek kemudian yang bukan sesuai dengan orang yang dilakukan, mungkin ada bagiannya atau tematik ada kendala seperti yang tadi kita alami. Karena itu masukan saya pasti kami buat plan B. Dan saya melihat banyak belajar yang luar biasa. Bila yang tadi tidak sebelah sana nanti akan saya seperti ada mengenai ini yang jadi fokus dari RSI. Semuanya apakah belajar ini sudah pas atau belum untuk sesuatu. Dari
kurang ada sangat banyak sekali kemampuan beliau mengajar kimia menjadi masukan yang baik yang dia di sini yang seperti apa misalnya ini ya karena kita menyampaikan ada PPT antara ada di PPT pres menggunakan papan tulis yang PPT pres menggunakan papan tulis yang lagi untuk menjelaskan gitu ya kemudian menjelaskan kalau aktivitasnya lagi oke kemudian siswa mungkin akan membaca di papan tulis sudah membaca antara PPT dengan tulisan ini kemudian pres minta juga membuka bukunya atau batasan ini menjadi saya sempat berpacaran dan mungkin pasti sudah sama-sama adaptasi agar paling tidak mematuhi awal jadi di awal itu yang kemudian yang kedua ini saya tidak tahu spesifik saya sudah mungkin berarti harus dikasih ya selama ini ngajar apakah siswa-siswa jelas orang ngasih dan kita mengajar kurang bisa dari saya sendiri seperti ada saya belajar dengan ini saya paham kita suara dua tiga sudah sayangnya ya saya baca yang ini sudah saya sama-sama tidak ada masalah cuma mungkin saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Mungkin suara pasti yang harus digunakan ya, atau mungkin pasti yang sedikit banyak ya. Jadi menjelaskan jangan dibantu tuh biar suaranya nanti menjelaskan teori awal kita sangat ini pakai flashback. Ini saja yang mungkin sebagai tambahan dari saya. Biasanya adalah kan pembelajaran yang sudah disiapkan ini sudah sesuai atau tidak untuk anak-anak bisa meningkatkan komunikasi anak-anak dengan seterusnya. Bila ternyata kita benar-benar belum sepenuhnya sesuai tidak sesuai dengan yang diharapkan, sudah sejarah kita juga tidak bisa. Kira-kira ada masalah refleksi yang sebenarnya dimasukkan pasti dan oke, ini saja tambahan dari saya. Sekali lagi selamat, terima kasih sudah sebut saya mulai melaksanakan tes ini. Ini sudah awal saya dulu. Ini yang terakhir. Saya selalu izin untuk sedikit menyampaikan poin-poin tentang sebagian besar siswa sudah belajar lingkungan siswa yang tidak menjawab materi peserta lebih baik ketika memberikan materi dan juga penting itu di akhir dilakukan siswa tidak profesional praktik dan juga materi. Siswa sangat antusias dengan belajar kemudian juga sudah menangani masalah meski yang terjadi bagaimana cara menangani siswa yang ramai sendiri di belakang kemudian pendidikan dari atas sendiri apakah bagaimana keaktifan siswa dengan desain pembelajaran yang sudah berdasarkan oleh kelompok.
nanti belajar budaya tersebut itu bisa digunakan untuk pembelajaran di kemudian hari dengan penyempurnaan yang telah dilaksanakan. Model-modelnya juga sudah sesuai dengan model yang kedua, di mana terdapat pendekatan dari model yang cocok jika diterapkan pada faktor kimia sehingga siswa juga bisa aktif dalam pembelajaran kimia. Seperti yang kita tahu kalau makro desa yang saya mungkin sulit anak untuk tapi dengan adanya tadi yang saya berikan edukasi mereka belajar untuk melatih secara dan memang waktunya dia edukasi yang memang dan juga yang digunakan agar siswa itu juga paham, tidak hanya tahu tentang teorinya tapi siswa juga mengetahui bagaimana praktiknya. Kita sudah bisa merasakan bagaimana rasanya pengalaman melaksanakan percobaan kelas secara sebenarnya. Tapi itu yang dapat saya sampaikan sebagai akhir. Sekali lagi saya akan mengucapkan sebenarnya kepada rekan-rekan jadi teman-teman yang saya sayangi para observer, saya ucapkan selamat juga kepada Universitas dan terima kasih karena sudah mau dan mewakili kami teman satu kelompoknya. Semoga apa yang hari ini kita laksanakan, apa yang hari ini kita diskusikan dan memberikan manfaat untuk semuanya dan juga untuk saya sendiri. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati DPM dan juga para observer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.